أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Abah 1 MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama Abah mengucapkan selamat melaksanakan saum di bulan Ramadan ya. Semoga betul-betul kita bisa melaksanakan saum yang sebenar-benarnya saum dari semua ya. Karena kata Allah as-saumu li wa ana azzibi. Saum itu adalah untukku dari semua ya. Maka oleh karena itu maka para ulama sudah menyusun adalah saum am, saum khas, ada saum khasul khas ya. Saum yang umum adalah bagaimana menahan adalah dari tubuh kita, hati kita, maka ada 3 lapis sahabat. Maka itulah kan hakikat manusia adalah jasad, hati adalah dan jiwa atau ruh. Maka itulah perjalanan penghujung manusia itu adalah sampai pada puncak Bukit Tursin tadi semua ya. Maka menjadi hakikat Muhammad. Maka marilah setiap diri, setiap individu kita menjadikan adalah kita melahirkan dari sifat daripada Muhammad dari semua ya. Maka hidup adalah sebuah proses perjalanan, proses memahami adalah proses tauhid sahabat ya. Dan demikian maka pada sore hari ini adalah kita akan coba adalah kita sama-sama ya. Marilah kita belajar mengosongkan diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Nah, salah satu tujuan saum adalah mengosongkan diri tadi. Maka Abah sering ajarkan bahwa nah, apalagi yang kita bahas adalah hikam. Maka kitab hikam tidak mungkin kalian bahas selama yang ada diri kalian. Nah inilah. Maka banyak orang ngaji hikam yang ngaji dirinya, yang mengamalkan dirinya. Itu nggak masuk pada kriteria hikam tadi semua ya. Maka mustahil orang bisa ngaji hikam kecuali dia sudah membedah dirinya. Wapi anfusikum apala tubsirun. Tidak mungkin bisa ngaji hikam kecuali dia sudah telanjang tadi semua ya. Tidak mungkin bisa ngaji hikam kecuali dia sudah kenali setiap lapisan yang ada pada tubuhnya. Termasuk di mana tempat ruh pada dirinya. Ada tempat ruh jismani pada dadamu ya. Ada tempat ruh ruhani pada hatimu ya. Ada tempat ruh sultani pada fuadmu. Ada tempat ruh al-qudsi adalah pada syirmu tadi semua. Setiap lapisan maka orang suka salah tadi semua. Kalau Allah itu adalah manusia ini sudah hancur. Kalau seandainya Allah itu adalah bisa dilihat gitu. Karena dia belum paham bahwa sesungguhnya adalah kita ini adalah 4 lapis ya. Ada kiswah, ada Muhammad pada setiap lapisan ya. Maka sesungguhnya lapisan terluar disebut ruh jismani itu adalah Muhammad, Nur Muhammad yang disebut dengan adalah ruh jismani. Kiswah unsuriyah di alam mulki adalah Nur Muhammad pada jasad, letaknya pada dada tadi semua ya. Disitulah disambungkannya dengan nafas tadi semua. Nah, kemudian yang kedua adalah kiswah unsuriyah supaya kita tidak hancur mewajah dengan Allah. Karena disitulah sesungguhnya adalah maka ini juga orang yang masih bingung bahwa tidak mungkin memandang wajah Allah di bumi ini. Karena dia masih yang memandang dirinya.
yang ada dirinya. Ya nggak mungkin kita memandang Allah dengan wajah kita. Maka disinilah adalah memahami konsep-konsep yang harus kita tahu adalah antara makna syariat dan makna hakikat, sahabat ya. Kita harus mengerti sesungguhnya. Maka ada juga tadi yang mengirimkan seorang profesor yang datang dari mana? Dari UIN Sunan Kalijaga, yang mengirimkan kepada Abah sebuah video. Apakah dunia ini Tuhan? Dari semua ya. Nah ini adalah yang harus kita pahami tadi semua. Apakah dunia ini Tuhan? Apakah dunia ini, apakah semuanya ini Allah? Tadi semua ya. Nah inilah yang harus kita pahami antara Tuhan dan juga antara Allah, antara Rob dan Allah tadi semua ya. Maka pada sore hari ini sebelum Abah mengkaji kitab Hikam, kalimat yang pertama sahabat ya, karena kita harus paham dulu secara hakikatnya. Maka itulah kenapa Syatoilah kata Abah adalah luar biasa, karena beliau sudah mengkaji kitab-kitab Tuan Sabdul Qadir, kitab-kitab Imam Ghazali ya, karena beliau merupakan sufi dari Thariqat Sajiliyah ya, yang luar biasa masyhur ya, dan beliau meninggal tahun 709 Hijriah. Jadi kalau bicara tentang tauhid kata Abah, maka sesungguhnya orang ini adalah Syatoilah berada pada kesempurnaan tauhid ya sahabat. Jadi kalau kita ingin kaji tauhid, bukan Syekh Junaidi Al-Baghdadi, bukan juga Imam Ghazali tadi semua, karena mereka sudah dilewati oleh Syatoilah. Karena di penghujung ya, orang yang di penghujung adalah sahabat, maka dia sudah mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak daripada bahkan sudah melewati aturan Syekh Abdul Qadir tadi semua ya. Nah ini juga harus dipahami secara proses keilmuan. Maka jangan aneh kalau seandainya kitab Hikam ini kalau menurut Abah hampir Abah tidak menemukan diri Syatoilah. Beliau sudah al-mutu qabla an tamutu. Beliau sudah sempurna mematikan dirinya dalam kitab dalam Hikam ini tadi semua ya. Maka tidak mungkin Anda bisa mengkajinya kecuali Anda juga bisa maka terabah banyak orang kaji Hikam, tapi karena dia belum mengaji hakikat, belum mengenali dirinya, belum mempanakkan dirinya, mustahil tadi semua. Akhirnya kaji Hikam diaji sebagai ajian, tetap saja syirik tadi semua ya, seolah-olah di sini sahabat ya. Maka tadi Hikam ini kalau menurut Abah unik sahabat ya, luar biasa tadi semua. Syatoilah itu lahir 658 Hijriah atau 1250 Masehi ya. Maka dibandingkan dengan kurun sebelumnya Imam Ghazali misalnya Ihya tadi semua, masih bisa menemukan Imam Ghazali-nya pada Ihya. Kemudian juga di dalam Sirul Asrar sekalipun Tuan Sabdul Qadir ya, kita masih menemukan Tuan Sabdul Qadirnya, masih ada aku kecilnya gitu loh. Tetapi dalam Hikam ini aku kecilnya itu sudah lebur pada aku besar, sahabat. Maka hikmah dalam Hikam ini kata Abah luar biasa ya. Tapi maka oleh karena itulah sebelum kita mengkaji kitab Hikam, marilah kita belajar memahami. Dan bagaimana kita memahami sebenar-benarnya diri kita ini adalah Adam tadi semua. Supaya yang beramal itu bukan si Adam tadi semua ya. Supaya yang beramal itu bukan kamu. Supaya yang beramal itu tadi, kita harus memahami dulu tentang secara hakikat tadi semua ya, adalah mempanakkan diri, mematikan diri tadi semua ya, dan kemudian meleburkan pada Asmaul Husna tadi semua ya. Maka dikatakan dalam kitab Sirul Asrar, kita gabung saja bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi, waman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholih wala yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada. Dan ada syarat di situ adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Berarti orang-orang yang betul-betul sudah wahada yuwahidu tauhidan. Berarti orang yang mukaji hikam itu sudah bebas dari penyakit kulit dari semua. Mustahil kalau kamu masih mengkapirkan, ada agama yang kamu kapirkan, itu mustahil kamu bisa mengkaji hikam dengan benar sebetulnya. Kalau masih mau mengkapirkan satu makhluk, masih yang ada yang bukan Allah tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Betul-betul bahwa kita kembali pada kosong. Kenapa kita harus kosong? Kamu minum, tidak mungkin bisa minum kecuali gelasnya kosong. Tidak ada. Maka jangan berarti kosong itu tidak ada. Hanya yang kosong lah yang bisa diisi. Lukisan Picasso yang luar biasa. Karena adalah kanvas yang kosong. Terlahirlah. Dari kanvas yang kosong, terlahirlah lukisan yang hebat. Maka konsep dalam perjalanan pada Allah itu adalah bukan ilmu, bukan amal, tapi kosong. Jadi semua, ya. Maka disinilah sesungguhnya sahabat, maka konsep al-mutu qobla tamutu adalah mengkosongkan diri kita. Jadi tidak ada lagi pengakuan, tidak ada lagi. Nah, disinilah bahwa sesungguhnya syaitan ingin mengajak kepada kita adalah mempanakkan diri. Dan itu bukan pekerjaan yang sulit sahabat sebetulnya. Maka di Ramadan ini sebetulnya kita bisa melatihnya dengan menahan napas, menengkuk lidah dari semua, ya. Maka dikatakan adalah sesungguhnya adalah innallaha adalah witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan mencintai ganjil, gitu, ya. Apa itu maksudnya ganjil? Dijelaskan di sini adalah innallaha witrun yuhibbul witra anil amali bila riyain wala sum'atin. Jadi tidak ada ria. Maka tadi bagaimana mau kaji hikam kalau masih ada dirimu? Karena ria itu adalah masih adanya diri kita. Dan disinilah yang Abah selalu ajarkan adalah bagaimana belajar mempanakkan diri, mematikan diri, mengkosongkan diri, adalah menyembelih keberadaan diri, ego diri. Tadi semua. Selama kamu ngaku ulama, mustahil kamu bisa ngaji hikam. Selama kamu masih ada yang kau kapirkan di dunia ini, mustahil kau bisa kaji hikam. Artinya, sebelum tauhid yang sempurna, wahada yuwahidu tauhidan, kau sudah kemanapun kau hadapkan, sebetulnya adalah hanya melihat Nur Muhammad. Nah, barulah kau bisa tadi semua. Maka itulah kenapa sahabat, hanya botol kosong yang bisa kau isi. Hanya gelas kosong yang bisa kau isi. Hanya piring kosong yang bisa kau isi. Hanya kanvas kosong yang bisa kau isi. Karena membutuhkan kosong. Karena disinilah dari semua. Siapa yang mengisi? Maka nanti dalam hikmah yang pertama, siapa yang beramal? Tadi semua, ya. Maka disinilah sesungguhnya kita harus mengerti. Maka disitulah bagaimana, apakah keberadaan kita makhluk ini. Makanya ad-dunya miratul akhirah. Maka dikatakan adalah sesungguhnya adalah bahwa dunia ini adalah cerminan ad-dunya miratul tajalliyat tanajulat ta'ayunat. Nah, ini pun harus dipahami. Bagaimana Allah itu tanajulat? Bagaimana dunia ini adalah tajalliyat? Bagaimana dunia ini adalah ta'ayyunat? Tadi semua. Apakah dunia ini Allah ada pada dunia ini atau dunia ini ada pada Allah? Apakah dunia ini Muhammad ada pada dunia ini atau dunia ini ada pada Muhammad? Nah, hakikat Muhammad adalah ruh sebetulnya. Maka sesungguhnya bukan Muhammad ada pada dunia ini, tetapi dunia ini ada pada Muhammad. Bahkan wujudnya dunia ini karena wujudnya Muhammad. Ini pahami dulu, ya. Wujudnya dunia ini ada pada Muhammad, sementara Muhammad ada pada Allah, begitu. Nah, makanya disinilah tanajjulat tajalliyat. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran,
kullu syai'in adalah halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu hancur kecuali wajah Allah. Siapa wajah Allah itu? Itulah Nur Muhammad. Semua ya. Berarti kalau begitu seluruh kehidupan ini ada pada hidupnya Muhammad. Seluruh gerak pada makhluk ini ada pada geraknya Muhammad. Dan segala apa yang ada ini adalah karena tidak mungkin tanpa adanya Muhammad tadi semua. Nah, disinilah sahabat, maka marilah kita cerdas memahami tentang, maka kata Abah tadi di Muqaddimah, jadikan dirimu Muhammad tadi semuanya. Jangan mati kecuali engkau sudah jadi Muhammad. Jangan mati kecuali engkau sebagai adalah hakikat Muhammad itu sendiri. Ya. Nah, tidak mungkin kita berada pada hakikat Muhammad kalau tidak memiliki kesamaan sifat. Maka oleh karena itulah Muhammad Allah dikatakan adalah wa inna alaika, dikatakan ya Muhammad dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau adalah berakhlak Allah yang azim. Maka tadi Muhammad itu berakhlakul azimah. Maka kalau kita ingin pulang pada Allah berakhlakul karimah. Dari semua sahabat ya. Maka marilah wala tamutunna illa wa antum muslimun itu jangan kamu mati kecuali bertubuhkan Muhammad. Semua ya. Maka itulah kenapa sudah diajarkan tidak ada doa kecuali diawali dengan sholawat. Tidak ada lagi doa ya kecuali diakhiri dengan sholawat. Tadi semua ya. Karena tidak ada segala apa ini kecuali pada kenyataannya Muhammad itu sendiri sahabat. Maka inilah tajalliyat tanazzulat ta'ayyunat. Maka Abah sudah sampaikan bahwa sesungguhnya jangan tertipu dengan istilah-istilah. Adam adalah hanya identitas pada seluruh penampakan ini semua tajalliyat tanazzulat ta'ayyunat ini. Adapun Muhammad adalah wujudnya dari semua. Adapun adalah hidupnya adalah Allah sahabat. Ini cocok dengan hadis qudsi kata Allah. Maka awwalu ma khalaqallahu nur, itu awal adalah yang kuciptakan adalah nurku tadi semua ya. Awwalu ma khalaqallahu ruhi, awal yang adalah ruhku. Jadi ruh seluruh makhluk ini ada pada ruh Muhammad. Maka tadi ya, ruh tidak di dalam tubuhmu. Ingat itu. Gitu. Ruh tidak ada dalam tubuhmu. Hakikat ruh sama saja dengan Allah pada dasarnya. Itulah bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah qadim. Ya, karena tadi Allah sendiri mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah rusak kecuali adalah Nur Muhammad. Ini semua ya. Karena Nur Muhammad adalah Nurullah. Maka marilah kita pahami sahabat, siapa yang akan mengkaji hikam ini? Siapa yang beribadah ini? Siapa yang sholat ini? Maka itulah kenapa Muhammad adalah ditegur dari semua sahabat. Nah, adapun tempat ruh, Abah katakan bahwa pada Adam itu adalah walaupun ruh itu adalah satu, tapi martabatnya adalah berbeda dari semua. Maka ada jasad, ada hati, ada jiwa atau ada ruh, ada sir dari semua. Tempat ruh jismani ada sebut kiswah unsuriyah untuk kita menatap wajah Allah di muka bumi supaya kamu nggak hancur dari semua. Ada kiswah unsuriyah yang bernama Nur Muhammad pada dadamu itu. Maka tadi konsepnya ada di dada. Ya. Adalah selalu di dada sahabat. Ya. Yang yang nanti kamu akan pahami. Di sini ada kata yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah yusabbatullahu alladhina amanu bil qaul as-sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dari semua ya. Kemudian meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ya. Tetapi yang penting harus dipahami di sini adalah, maka dikatakan adalah ada surat Ibrahim ya.
yang dikatakan adalah surat Ibrahim ini adalah Allah berfirman tentang bahwa sesungguhnya ada pohon ya seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Di sini Tuan Syekh Abdul Qadir bicara tentang dohir dan batin. Dohir dan batin. Sebetulnya bicara langit dan bumi tadi semua. Ya. Wazala alaihim sakinatul ada nama-nama unsi adalah wa asbatallahu sajarata tauhidi asluha sabitun fil ardi as-sabiati bal al-bisyara wa far'uha bis samai. Maka dikatakan seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Keuntungan dari pengolahan ruh rohani adalah hidupnya hati di alam malakut, sahabat. Ya. Karena nanti kamu akan menemukan surga jannatul ma'wa pada tubuhmu. Jannatul Naim pada hatimu. Jannatul Firdaus pada fuadmu. Jannatul Kurbah, syir adalah pada syirmu. Itulah setiap lapisan tadi ada kiswah unsuriyah yang bernama Nur Muhammad. Yang di alam mulki disebut ruh jismani. Di alam malakut disebut ruh ruhani. Di alam jabarut disebut ruh sultani. Di alam rahut disebut ruh al-qudsi. Semuanya disatukan dengan menakuk lidah, menahan nafas. Tadi semua. Lailatul Qadar. Ya, 21. Nah itulah 21. Bagaimana kau satukan dohir dan batin? Kawinkan. Bagaimana cara menyatukannya? Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi. Sahabat amaliyah yang Abah ajarkan begitu banyak, sebetulnya prakteknya hanya sederhana. Menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas. Dan diam sebetulnya. Tadi kosong. Kosong pengakuan. Kan hanya yang kosong bisa diisi. Ingat itu. Selama kau merasa jadi kiai, selama kau merasa jadi ini, jadi itu, punya status, itulah sesungguhnya. Nggak usah cari status, nggak usah butuh penghargaan orang, nggak usah butuh apapun, sahabat. Kalau mau, ya kalau mau, maka disitulah ruang kosonglah yang bisa diisi tadi semua. Ya, hanya kolam kosong yang bisa diisi ikan. Tadi hanya gelas kosong yang bisa diisi air, hanya piring kosong yang bisa diisi nasi, hanya kanvas kosong yang bisa diisi lukisan. Hanya hatimu yang kosong bisa diisi. Nah itulah. Maka taholli adalah bagaimana engkau adalah mengkosongkan dirimu. Nah, tadi semua. Karena selama kau yang berilmu, selama kau yang bisa, selama kau yang beramal, ujungnya adalah kehancuran. Ujungnya adalah kehancuran. Karena kata Abah juga, iblis ini luar biasa yang ada pada diri kita. Mengambil alih. Ya. Maka yang dikatakan tadi adalah dikatakan adalah fahanu turu ruhil jismaniyun adalah minal badani adalah asodru ada di dada, sahabat. Itulah kenapa kata apa? Semuanya ada di dada. Karena disinilah awalnya dari dada, di dadamu lah tempat ruh jismani masuk ke dalam. Karena di dalam dadamu itu ada hati. Itulah tempat ruh rohani. Di dalam rohanimu ada mata hati, sud fuad. Itulah tempat ruh sultani. Di dalam mata hatimu sesungguhnya ada lagi yang disebut ruh al-qudsi. Maka engkau bisa melihat 4 lapis tadi. Ro'a pada mata dohirmu. Kemudian ada nadhara pada mata hatimu. Basyirah pada fuadmu. Nadhara absar pada penglihatan Tuhan. Maka tadi orang-orang yang belum paham tadi yang katakan mustahil melihat Allah di sini. Kalau nggak mustahil melihat Allah berarti kalau begitu kok syahadatnya palsu. Ini saya kadang-kadang suka aneh Abah melihat seorang Gus mengatakan tidak mungkin melihat Allah bahkan di akhirat loh. Terus kalau gitu kapan kamu syahadatnya? Karena inilah karena tadi semua. Karena sama kayak orang ngaji hikam. Nggak mungkin kamu ngaji hikam kecuali kamu sudah mati. Karena bicara hikam itu bicara orang. Maka kitab hakikat, kitab hikam itu.
hanya bisa diaji oleh orang-orang yang sudah mengerti apa jasadnya, apa hatinya, apa ruhnya. Sudah mengerti kalimat tadi. Lenyap aku ke dalam kosong, Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Dan hilanglah aku, Allahu ruhun Muhammad. Kalau nggak gitu kamu nggak ngerti hikam. Hanya orang yang mendongeng hikam tadi semua. Dan tidak akan merasakan hikam. Dan tidak akan bisa membuktikan hikam tadi semua. Akhirnya hikam hanya jadi ajian-ajian biasa. Tadi tanpa rasa tadi semua ya. Kecuali engkau sudah mengerti tadi perjalanan 12 mata air yang terpancar sahabat ya. Yang dijelaskan di dalam di dalam kitab ini adalah 12 mata air yang terpancar yang dipukul oleh Nabi Musa tadi semua ya. Dan dikatakanlah di sini adalah ketika pakul nadrib bi asokal hajar pan pajarot min husnata asyrata aina qad alima kullu unasi masyrabahum. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya lalu berfirman, pukullah batu itu dengan tongkat. Sahabat. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Kenapa 12? Apa yang 12 itu? La ilaha illallah, Allahu hayyun, Allahu hakun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. 12 mata air. Maka pada saat engkau berjalan ke dalam, maka engkau sudah jadi haji. Dari la ilaha illallah, Allahu hayyun, hakun, qayyum, wadud, wahid, wahab, muhaimin, basyir. Tadi semua ya. Inilah yang dimaksud Allah ada 12 mata air. Tadi semua ya. Untuk membawa 12 adalah secara syariat adalah pada tubuhmu. Hakikat Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasul, Allah itu 12 huruf. Tapi kepada langit badanmu adalah la ilaha illallah juga 12 adalah juga huruf dari semua ya sahabat. Maka kita ini belum ngaji hikamnya ya. Biar kita ngerti dulu siapa yang mengkaji hikam tadi semua. Kenapa hikmah yang pertama min alamatil itimadi alal amal. Nah di situ pun sudah gerbang awal kamu harus mati tadi semua. Siapa yang beramal, siapa yang ada, siapa yang hidup. Kenapa kita disebut dengan tanajjulat ta'ayyunat? Apakah kita ini wujudnya Allah? Nah kita juga harus paham. Bagaimana kaitannya dengan hulul ittihad? Bagaimana wihdatul wujud, wahdatul syuhud? Maka disinilah orang-orang banyak salah sangka dalam perjalanannya. Karena tidak mengerti tauhid dengan sebenarnya tauhid. Apakah semuanya ini Allah, apa nur Allah? Apakah semua yang gerak makhluk ini perbuatan tadi semua Allah atau hanya nur af'al Allah, nur asma Allah? Ya. Tapi disinilah memang membutuhkan kajian yang hanya dengan pemahaman yang harus dipahami dengan rasa dari semua ya. Allah apa nur af'al Allah dari semua ya. Tetapi disinilah juga harus memahami tentang Muhammad tadi semua sifat al-insanu syirik wa anna syirrahu, al-insanu syirik wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Nah disinilah juga di sini diajarkan kepada kita nih sebelum kita ngaji hikam ya, kita juga diajarkan oleh Tuan Abdul Qadir adalah bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna tadi semua ya. Karena dijelaskan di sini al-ma'rifatu adalah natijatul asma'i tauhidi qala innallaha ta'ala tis'atun wa tis'inas man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Orang yang menguasainya akan masuk surga. Apa maksudnya? Orang yang menguasainya pasti bahagia. Nah gitu. Menerima surga di mana? Di sini sekarang. Minimal dari sini. Dari semua. Ya.
Makanya ada bahasa ahsoha, ya. Bagaimana disebut ahsoha itu? Manusia berakhlak, akhlak asmaul husna. Tadi Allah Ar-Rahman. Tuh. Jadi jangan yang disebut surga di sini bukan surga. Pada saat kamu penyayang, kamu itu sudah berakhlak asmaul husna. Kamu sudah langsung dapat surga. Apa? Ketenangan. Itu. Ini orang kita ini kan tadi karena belum mati konsepnya. Begitu ngomong surga langsung lari pikirannya ke sono. Begitu ngomong bidadari lari pikirannya ke sono. Dari semua. Itu. Padahal begitu jelas baik kaul baik firman Allah maupun hadis baginda Nabi maupun kaul ulama jelas dikatakan bahwa surga yang bisa kamu terima pada saat kamu sudah kenal Allah itu ketenangan, kedamaian. Maka tadi fa'ala bidzikrillah tatmainul qulub, itu surga, ketenangan itu. Ngapain cari surga-surga yang aneh-aneh tadi semua, ya. Nah, akibat kamu sudah sadar, maka akan timbul tenang. Pada saat kamu sudah tenang, nah itulah muncul kesenangan. Semua alam ini seolah-olah datang meresponmu. Kamu betul-betul sebagai rahmatan lil alamin. Kami adalah kasih sayang kepada alam ini. Alam ini pun akan membalasmu tadi semua. Maka muncullah nanti teori hukum tarik-menarik. Cinta yang kau tumbuhkan di sini, maka akan datang cinta padamu. Tuh. Rasa kaya yang ada di hatimu, maka akan bertangga tadi. Maka dikatakan oleh Tuan Sabdul Qadir adalah bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna tadi adalah dikatakan. Nah, tetapi sebelumnya pahami dulu tempat ruh tadi ya. Jadi tempat ruh jismani ada di dada. Tempat ruh ruhani ada di hati. Tempat ruh sultani ada di fuad. Tempat ruh ada kursi ada di syir. Tadi semua ya. Maka di dalam Al-Quran kulid Allah ada awid urrahmana ayyamun tad'u adalah falahul asmaul husna. Katakanlah serulah Allah, serulah Ar-Rahman tadi semua dengan nama mana saja kamu seru tadi semua adalah yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, dari Ar-Rahman Ar-Rahim inilah muncul asma-asma yang lain termasuk masa kaya, Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq, dan lain sebagainya. Maka itulah dari awal pun kita adalah makhluk, Allah itu khalik. Hubungan kedua makhluk dan khalik itu khuluk. Khuluk itu adalah akhlak, sahabat. Ya. Maka hari ini manusia rame di tempat-tempat ibadah, tapi nggak rame akhlak manusia dalam kehidupan. Maka seharusnya ibadah itu adalah bukan rame di masjid saja. Bukan rame-rame umroh saja. Bukan rame-rame pada saat puasa tadarus saja. Tapi bagaimana kita ini berakhlak Allah dan Rasulullah dalam ruang kehidupan ini. Menyayangi, memaafkan. Tadi Asmaul Husna. Kata Abah juga. Sesungguhnya dari awal pun Allah itu ingin menggelarkan, mengenalkan dirinya dalam wujud Asmaul Husna tadi. Dalam tadi. Ya sahabat, bagaimana Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Afu, Al-Ghafar, At-Tawwab, Allah Al-Muhaimin. Allah nama-nama yang indah itu adalah tadi. Maka itulah sesungguhnya ada Adam, ada Muhammad, ada Allah. Si Adam akhlakul karimah, Muhammad akhlakul adimah. Tuh. Kalau kamu ingin kembali pada Allah, kamu harus berakhlak Rasulullah karena Rasulullah sudah berakhlak Allah. Maka dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, engkau berakhlak Allah yang azim. Mana Muhammad pada dirimu? Nah, ini juga kita harus ngerti syariat hakikat. Jangan begitu Muhammad lari aja ke Madinah kamu itu. Padahal ada Muhammad pada dirimu. Tadi semua. Tadi semua. Maka sesungguhnya Adam maka sebagai makhluk tadi semua ya. Dan Allah sebagai khalik tadi semua tadi.
Maka ada hubungan antara makhluk dan khalik, disebut dengan khuluk tadi semua. Maka kata apa? Ada hubungan antara rozik dan marzuk. Ada hubungan antara abid wal ma'bud. Ada hubungan antara khalik wal makhluk, abid wal ma'bud, zikir wal mazkur. Tuh. Maka itulah dikatakan, dikisahkan pada baginda Nabi yang syariat dikatakan, ya Muhammad, tadi semua. La yadkurullah ilallah. Pada saat mu dikir, la yadkurullah ilallah. Pada saat mu sholat, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Nah itu, maka pada saat nanti membaca kitab hikmah yang pertama, mengertilah dari semua. Sesungguhnya, siapa yang beribadah, siapa yang ada, siapa yang hidup, kita ini hanyalah, kata Abah juga, wujud yang diwujudkan. Maka disebut wujud arad, wujud waham, wujud sangkaan, wujud yang tidak wujud. Tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus dipahami. Din itu bukan di sisi kita. Bukan di sisi wayang. Tapi di sisi dalam. Din itu di sisi dalam. Maka melihatnya jangan salah. Tadi kalau seandainya melihatnya salah, maaf ya, ulama sampai 500 itu masih salah memandangnya. Karena dia ada di, tadi kata Abah juga, selama saya katakan, maka kata Abah dalam Abah kaji beberapa belas lembar kitab Ihya, kata saya kalau Imam Ghazali itu ada, saya akan kasih tahu. Tidak usah kau bahas itu. Gitu. Nggak mungkin itu bisa kita didik sebelum kamu takhalli, sebelum matikan, sebelum kosongkan. Dibahas kayak apapun yang namanya riya, yang namanya ujub, yang namanya sum'ah, itu memang karakter sifat dasar, sifat dohir tadi. Tidak ada pendidikannya kecuali mati tadi semua. Nah inilah tadi semua. Maka Abah melihat Syato'ilah sudah jelas, clear pandangannya. Karena Syato'ilah tentu saja adalah 200 tahun setelah Imam Ghazali tadi semua. Ya, tentu saja beliau lebih. Maka kata Abah, ulama, ya kalau kita runut ulama-ulama tauhid dari awal, maka Syato'ilah punya pandangan tauhid yang lebih bulat. Setelah itu barulah Imam namanya Syaroni dan Ali Al-Khawas adalah pada kurun 800 Hijriah. Karena Syato'ilah 700 Hijriah wafatnya. Artinya secara tauhid beliau itu sudah lebih jelas daripada sebelumnya. Kalian tuh harus paham itu. Jadi jangan selalu menganggap bahwa yang dulu awal itu lebih cerdas. Enggak. Ini harus dipahami. Justru dari mereka, maka tadi kata Abbas, tidak ada guru di dunia ini yang ada hanya murid. Setiap guru pasti murid. Gitu. Hadis semua. Siapapun sama. Di dunia ini nggak ada orang tua, semua anak. Semua. Ya, kamu anak, ibumu pun anak, nenekmu juga anak, buyutmu juga anak. Tadi semua. Inilah sesungguhnya harus dipahami. Nah, maka mari kita, konsep yang Allah bawa kepada kita ini adalah wahada yuwahidu tauhidan. Konsep yang dibawa oleh baginda Nabi pun sama, wahada yuwahidu tauhidan. Maka kalau konsepnya tauhid, berarti kita harus pegang 3 kaidah dalam tauhid. Syuhudul kasyrah bil wahdah. Kita harus jelas memandang bahwa segalanya, syuhudul kasyrah, memandang segala yang banyak itu adalah hanyalah satu. Nah tadi, kalau selama kau memandang yang banyak itu kepada yang banyak, maka pada saat Allah pun sudah nyampaikan bahwa sesungguhnya kullu syai'in abal halikun. Buat apa kau pandang sesuatu yang halikun, yang rusak? Tadi semua. Illa wajahu. Berarti sesungguhnya hanya satu yang tidak rusak adalah Nur Muhammad. Tuh, sahabat. Maka wal awal itu Muhammad. Wal akhir pun Muhammad. Wal dhahir Muhammad. Wal batin pun Muhammad. Maka tadi seluruh isi alam ini ada pada Muhammad. Itu loh. Bukan Muhammad pada ada isi pada alam ini. Seluruh isi alam ini ada pada Allah. Tadi semua. Karena seluruh awwalu ma khalaqallahu nuri.
awwalu ma khalaqallahu ruhi. Berarti ruh seluruh Muhammad itu ada pada nurnya Allah. Tapi ruhnya seluruh makhluk itu ada pada ruhnya Muhammad. Paham itu? Ya. Maka disinilah cara memandang dari semua. Ya. Jadi jangan suka soal ribut, hulul, itu ya tadi. Karena kamu menganggapnya tadi Allah ada pada. Maka tadilah yang harus kita harus jelas sesungguhnya. Seluruh makhluk ini ada pada Allah. Tapi setiap makhluk itu punya irisan dengan Allah. Tapi yang nyata, Allah itu cermin Allah itu. Wujud Allah itu pada Adam. Itulah kenapa rahasia. Al-insanu syiri wa ana syirrohu. Al-insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Ya sahabat. Karena ini kalau nggak ngerti begini konsepnya juga berpengaruh pada surgamu, pada kebahagiaanmu, pada duniamu, pada akhiratmu. Kenapa? Kenapa baginda Nabi dari awal pun awaludini ma'rifatullah? Karena berpengaruh. Karena kalau enggak, kamu tuh semuanya mengharapkan senang. Nggak mungkin senang kalau nggak ada tenang. Nggak mungkin tenang kalau kecuali sadar. Sadar kekosongan diri kita. Sebenarnya diri kita ini adalah tidak ada. Nah inilah yang harus kita aji sekarang tadi semua. Baru kita ngerti nanti hikam. Siapa nanti yang beramal. Tuh. Tadi semua. Nah barulah nanti kamu ngerti ya nanti. Setelah hikmah yang pertama nanti kamu akan mengerti hikmah yang kedua. Bagaimana sesungguhnya. Di hikmah yang kedua itu adalah. Ada dua kelompok manusia. Asbab dan tajrid. Nah. Tapi juga orang juga kalau nggak ngerti siapa yang asbab. Yang asbab juga Allah, yang tajrid juga Allah. Dari semua. Ya. Maka sesungguhnya setiap orang itu maka disinilah perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam urusan rezeki, dalam urusan ilmu, dalam urusan sholat. Dari semua. Maka Imam Maliki tidak memasukkan niat sholat itu pada rukun. Imam Syafi'i memasukkannya pada rukun. Imam Maliki memandang segalanya secara tajrid. Tapi Imam Syafi'i memandang segalanya adalah asbab dari semua. Ya. Nah disinilah kita harus memahami. Dari semua. Tetapi yang harus benar, bagaimanapun tadi lumampah ulah ngalengkah, mau dibuat oleh Allah pada makom tajrid, maupun di makom asbab, harus mampu melihat Allah pada tajrid, harus mampu melihat Allah pada asbab. Dari semua. Ya. Pada saat asbab oh saya mah bukan tajrid sama asbab, saya harus kerja. Nah, yang kerja kamu itu salah dari semua ya. Maka terabas semua makom itu tajrid, tergantung pada geraknya dari semua ya. Yang intinya adalah mampu melihat Allah pada segala perkara, pada yang diam, pada yang bergerak, pada yang baik, pada yang buruk. Itu saja sebetulnya ujung-ujungnya. Dari awal pun kan untuk mengenali dari semua ya. Dan sahabat Abah sampaikan nggak usah takut dengan Allah gitu ya. Tidak usah takut murtad kufur. Allah itu baik dari semua ya. Pegang prinsip Junun Al-Misri. Inilah orang-orang yang akhirnya tidak mengenal Allah. Takut. Nah ini ya. Ingat sahabat. Kata Junun Al-Misri. Aku lebih baik murtad. Aku lebih baik kufur. Daripada aku tidak pernah mengenali Tuhanku. Maka disinilah. Yang akhirnya sahabat hari ini kehancuran Islam itu karena manusia sibuk di ruang ibadah tapi tidak adalah soleh di ruangan ibadah tapi tidak soleh di ruang kehidupan hari ini dari semua ya. Akhirnya manusia itu terjebak pada ritual tetapi tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan pada wujud orang lain. Pada dasarnya disinilah sesungguhnya pelajaran kepada kita semua. Maka kenapa di dalam kisah kita dalam Al-Quran itu dikisahkan tentang Ayub yang bebas dari penyakit kulit kata Abah juga. Kalau orang yang mau tadi wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kalau ingin menempatkan Allah tu laisa kamislihi, jangan ada yang kau pandang yang bukan Allah. Itu saja dari semua ya. Sahami. Tadi semua. Apakah semuanya Allah? Allah. Selama kamu nggak tunjuk. Nah itulah. Makanya fungsi menunjuk ini penting. Begitu kau tunjuk, pasti bukan Allah. Maka di sini adalah tentang bagaimana kamu memahami dengan rasa.
apapun yang kau lihat. Walillahil masyriq wal maghrib. Pada Hindu, pada Buddha, pada anjing, pada kambing, pada apapun. Pada batu, pada apapun. Semuanya hanya utusan. Allah itu wujud. Bagaimana wujudnya Allah? Tergantung yang diutus. Gitu. Ada wujud pada kerikil, ada wujud pada pasir, ada wujud pada manusia, ada wujud pada malaikat, ada wujud pada genderuwo, ada wujud pada batu, pada apapun. Walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Adapun permukaan luarnya hanyalah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tadi semua tadi. Adapun luarnya al-kaunu al-aqwanu dhahiruha girratun. Semuanya adalah hanyalah tipuan, hanyalah fata morgana, hanyalah buat muji kamu tentang tadi semua. Maka siapapun diri kamu yang ingin belajar menujunya, tentu pada saat kamu salah memandang, maka gagallah perjalananmu itu. Maka tadi perjalanan Allah dari la ilaha illallah dulu. Itulah yang 12 mata air yang terpancar, yang dipukul tadi. Adalah yang dipukul oleh Musa tadi semua. Ya. Ada 12 mata air yang dipukul oleh Musa itu adalah berkaitan dengan tadi adalah apa kul nadrib bi asokal hajar fan fajarot min husnata asyrata aina qad alima kullu unasi masrabahum. Nah, berjalanlah kamu dari la ilaha illallah. Tuh. Sebenarnya kita ini kan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Itu 4. Kalau mulki, malakut, jabarut, lahut. Tadi. Tempat ruh jismani ada pada dadamu. Tempat ruh ruhani ada pada hatimu. Tempat ruh sultani pada puadmu. Tempat ruh kudsi ada pada sirmu. Maka di 4 itu. Pada syariat, pada tarekat, pada hakikat, pada ma'rifat. Pada jasad, pada hati, pada itulah istilah-istilah saja sebetulnya. Hanyalah rest area semuanya. Tetapi hakikatnya satu, sahabat. Ya, seperti kelapa. Ada sabutnya, ada batoknya, ada dagingnya, ada minyak keletik yang tersembunyi di dalamnya yang membutuhkan kamu untuk mengolahnya menjadi minyak keletik tadi semua. Ya. Nah ini ya juga sama. Jadi Abah berikan prolog dulu supaya ngaju hikam itu supaya kamu ngerti. Jangan sampai kamu kayak tadi kata Allah. Sehebat-hebatnya kamu tidak mungkin sahabat. Sampai Allah mengatakan fawailul lil musallin. Nanti kamu harus sholat, nanti kamu harus dzikir, nanti kamu harus puasa, nanti kamu harus haji. Selama di gerbang awalnya gagal. Maka syaitanlah nanti menjarkan. Bagus bidayahnya akan bagus nihayahnya. Bercahaya di awalnya akan bercahaya di akhirnya. Dari semua. Nah inilah. Maka kenapa hikmah yang pertama itu adalah min alamatil itimadi alal amal. Nuksonur roja inda wuzudi zalal. Nah bagi orang yang sudah berpegang pada hikmah yang pertama tadi. Sudah tidak ada lagi keraguan pada hatinya. Mau ke kanan silahkan, ke kiri silahkan. Ya. Mau dalam keadaan amal, dia tidak akan menuntut Tuhan. Maupun dalam keadaan dosa, tidak akan berhenti berharap pada Tuhan. Tuh. Kalau dia ngerti Arjuna itu yang menggerakkan adalah dalang, maka dia juga mengerti yang menggerakkan Rahwana juga dalang. Tuh. Itu di hikmah pertama dulu harus dibangun. Tadi. Tapi itu hanya akan bisa kamu pahami kalau kamu sudah bebas dari penyakit kulit. Karena selama kamu tidak bebas dari penyakit kulit, kemudian penyakit kebutaannya Yakub, dan selama kamu belum keluar dari perut ikannya Yunus, tubuhmu itu, selama kamu belum keluar dari guhanya Ashabul Kahfi, inilah gua Ashabul Kahfi, kita kitmirnya itu, ini si kitmir nih, nah gitu. Maka kisah Ashabul Kahfi itulah kitmir, seolah-olah begitu. Tubuh kita lah kitmir itu, gitu. Nanti sahabat, yang setelah imsak saum di Ramadan tadi semua. Barulah kitmir itu masuk surga, bahasanya begitu. Ya, setelah 309 tahun tadi semua. Ya. Nah, walaupun kita 4 lapis sahabat, maka disitulah kenapa kata Abah adalah bahwa sesungguhnya adalah tentang la ilaha illallah itu 12.
Muhammadur Rasulullah itu 12 huruf. Maka kita harus pahami tentang 12. Islam pada tubuhmu 5. Iman pada hatimu 6. Tadi kan masuk ke dalam. Ihsan pada sirmu adalah 1. 12 tadi semua. Karena kamu hidup pada dohirmu 12. Muhammad Rasul Allah. Pada dohir sebagai badrun. Yang harus dikawinkan dengan Samsun adalah la ilaha illallah. Tadi semua. Maka untuk bisa mengkaji hikam harus tadi semua. 7 amaliyah yang Abah sudah ajarkan. Di perut, di dada, di kepala. Syirun Iblisiyah, Syirun Muhammadiyah, Syirun Ilahiyah. Barulah kamu itu sampai kepada tadi. Dari mulai la ilaha illallah. Masuk kepada Allah. Masuk kepada Hu. Masuk kepada Hayyun. Masuk kepada Qayyum. Masuk kepada Wadud. Masuk kepada Wahid. Masuk kepada Jabbar, Kohar, masuk pada Wahab, masuk pada Muhaimin, masuk pada Basit. Itulah 12 mata air yang terpancar tadi kepada kaumnya Nabi Musa itu, sahabat. Ya, 12 mata air yang ada pada dirimu itu. Tadi semua, ya. Kalau nggak begitu berarti apapun yang kita lakukan, maka wahum yasabuna annahum yusinuna sun'an, sahabat, ya. Nah itu saja barangkali sebagai prolog dari Abah untuk sebagai, karena hikamnya ya mudah sebetulnya kalau udah ngerti hakikat mah. Kalau sudah ngerti hakikat, ngegrolong saja baca hikam ini, karena ini tentang dirimu tadi semua, ya. Maka mari kita ngalap berkah kepada Syatoilah. Marilah kita baca adalah kepada Syatoilah Askandari Fatihah, Suratul Fatihah, kepada Musonib, pada Mu'alif, yang menurut Abah adalah beliau adalah orang Mesir dan dikuburkan adalah di Bukit Mokatam di Mesir, sahabat. Dan kalau menurut Abah adalah luar biasa. Sampai ada ulama berkata, seandainya boleh saya itu sholat dengan hikam, maka saya sangat suka dengan membaca hikam. Memang, jujur Abah akui, ini hikam ini adalah beliau sudah al-mutu qabla antamutu. Walaupun tarikot beliau sajiliyah, tidak masalah tadi semua. Ya, apapun tarikotnya, tapi jelaslah di sini betapa dalamnya adalah betapa jernihnya hati Syatoilah Askandari. Kenapa? Karena dia sudah mati, sahabat. Itu saja. Maka mari kita lihat, sahabat, sebagai untuk ngebuburit buat kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu suatu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syatoilah Askandari. Syatoilah bin Syatoilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, setelah kamu lepaskan bajumu tadi semua, aku 4, aku 3, aku 2, kita berjalan tadi semua. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi jalal. Di antara tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harap. Nah inilah berarti yang beramal masih ada pada sisi dirimu. Itu tadi semua, ya. Jadi kita ini harus mengerti bahwa inna dina indallah, agama itu di sisi Allah, bukan di sisi. Agama itu di sisi dalang, bukan di sisi wayang. Nah itulah din tadi semua. Indallah, di sisi Allah. Berarti maka di dalam sholat, di dalam apa, itulah maka kenapa harus ada tubadil tadi semua, ya. Berubah dari isim fa'il ke isim maf'ul tadi. Nah, tapi tidak mungkin kamu berubah kepada dari isim fa'il ke isim maf'ul sebelum kamu mentauhidkan Allah wahada yuwahidu tauhidan. Mustahil kamu bisa mentauhidkan Allah kecuali kau bebas dari penyakit kulit. Dari semua, ya. Tadi sudah tidak lagi Kristen, Hindu, Buddha semuanya. Kamu harus siap di situ, ya. Hari semua tidak ada lagi, adalah semuanya. Semuanya. Kemanapun kau hadapkan, kullu syai'in halikun illa wajahu. Berarti yang kau pandang sekarang hanyalah Muhammad. Kemanapun kau hadapkan, hanyalah Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Nah ini harus dipahami dulu, ya.
Akhirnya nanti dalam tadi, kalau sudah begitu nanti kamu akan berguna dalam apa namanya, akan soleh secara sosial. Hari ini karena adanya di sisimu, surganya masih di sono, maka tidak ada soleh sosial. Tadi semua. Walaupun kamu bicara takut neraka, ingin surga, tetap aja kamu bahil dan pelit. Tadi semua ya. Karena agama di sisimu, kaulah pelakunya. Tadi semua ya. Inilah yang harus dirubah. Bicara hikam berarti bicara hakikat, maka sudah pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari wayang, dari dalang kepada wayang. Tadi semua ya. Kemana si wayang? Sudah lebur. Tadi semua. Karena si wayang sadar. Dia hanya tajalliyat, tadi ta'ayyunat, dan tajalliyat, tanajulat, tadi semua ya. Tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat daripada si dalang. Apa yang ingin diperlihatkan si dalang pada dirimu? Sifatnya. Apalagi asma'nya, tadi semua. Maka kalau ingin lebur pada dalang, kita di dunia ini memerankan tadi semua ya. Maka tadi Tuan Syekh Abdul Qadir sudah bahas dalam Sirrul Asrar, maka berlakulah, berakhlaklah. Kita berakhlak Asmaul Husna ini semua ya. Begitulah sahabat ya. Maka kalau seandainya dijelaskan bergantung kepada Allah adalah sifat orang-orang yang mengenal dan mengesahkan. Tadi maka ada tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Inilah yang hikmah yang pertama ini diajak kepada kita 4 lapis tadi. Tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Berarti kita sudah. Kalau begitu sekarang yang kita lakukan adalah apa yang akan dilakukan dia. Bukan apa yang akan kau lakukan. Ya sahabat. Ini bicara tentu saja konteksnya beda dengan syariat sahabat ya. Karena hikam itu adalah konsep hakikat semuanya. Berpindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Berpindah dari yang sholat tadi wayang, sekarang sholat dalang. Berpindah yang tadinya yang kerja itu wayang, sekarang yang kerja itu dalang. Berpindah yang tadinya yang berbuat itu wayang, sekarang yang berbuat itu dalang. Sok hasilnya akan beda. Tadi semua ya. Hasilnya akan beda sahabat. Tadi semua ya. Maka inilah hikmah yang pertama adalah sebagai ciri tandanya orang yang tidak bersandar pada amal adalah bagi dia sama saja. Bagi dia sama saja, kata Abah juga. Bagi dia sama saja antara baik dan buruk. Bagi dia sama saja antara kiri dan kanan. Bagi dia sama saja. Kemanapun di tubuhnya digerakkan, dia hanya melihat perbuatan dalang, sahabat. Inilah hikmah yang pertama. Kalau kamu ingin menerapkan hikmah yang pertama ini, marilah kita leburkan dirimu tadi semua. Ya. Maka yang kedua adalah bagaimana kita meleburkan. Sesungguhnya adalah dikatakan ijtihaduka iradatuka tajrida ma'iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi keinginanmu untuk tajrid, meninggalkan semua urusan dunia melulu beribadah, inilah kebodohan. Makanya padahal Allah menempatkanmu pada makom asbab. Tadi semua. Inilah selama ini konsepnya salah. Maka ada mengatakan jadi sufi harus miskin. Dari mana tadi? Karena kamu itu berada pada sisimu. Nggak ada jadi sufi itu harus miskin. Tadi semua. Bukan harus miskin, harus kaya sesungguhnya. Karena kamu tidak mengerti bahwa sesungguhnya yang ini semua adalah, yang dunia ini sebenarnya adalah akhirat. Yang sebenarnya makhluk ini khalikan tadi. Nanti dalam hikmah yang selanjutnya. Abah wis menangkan Allah laka kepadamu antanduro untuk melihat ma yang berkaitan pada dirimu dan di luar dirimu fil mukawanat. Sebenar-benarnya mukawan itu kawan. Ternyata sebenar-benarnya marzuk itu adalah rozik. Ternyata yang mencari rezeki itu adalah sebetulnya adalah tadi yang memberi rezeki. Sebenar-benarnya adalah makhluk itu khalik. Nanti itu kamu akan mengerti dari semua ya. Di situ jangan kamu tidak akan hanya bagi orang yang nggak paham, yang mengistilahkan ittihad, hulul dan lain sebagainya ya.
Makanya di dalam hikmah ini ada iradatu tajrida ma'iqamatillah iya kapil asbabi, itu minasyahwatil khafiyah. Iya. Tadi semua. Karena kamu menganggap tadi semua bahwa meninggalkan semua urusan dunia melulu ibadah. Salah. Kamu itu rahmatan lil alamin. Yang dimaksud asbab di sini adalah lu mampah ulah ngalengkah init bari cicing. Enggak ngejar-ngejar cari bawa obor cari api. Nah ini tadi semua. Artinya bahwa apapun mau diammu tadi maupun gerakmu kamu menyaksikan Allah. Ru'yatullah pada diam dan gerakmu itu. Jadi menyaksikan dalang pada Arjuna, menyaksikan dalang pada Rahwana. Tadi semua ya. Rahwana yang bisa menyaksikan dalang dia akan surga. Tapi Arjuna yang tidak mampu menyaksikan dalang pada amalnya neraka. Sahabat ya. Tadi semua. Maka yang disebut dengan tajrid adalah pada saat Rahwana melihat af'al dalang pada perbuatan yang tidak baiknya itu. Tapi inilah sahabat yang harus dipahami juga tentang ini juga kata Abah juga. Ini hanya tentang dongeng Allah semuanya. Tadi semua. Maka dia dengan jalalnya, koharnya, jamalnya, kamalnya. Ingin sempurnalah di alam kehidupan ini semua. Tadi semua. Ya, marilah kita memandang dengan benar. Melihat Allah pada segala afalnya. Pada apapun itu semua. Itulah dalam kitab Tijan, dalam kitab Dasogul Barohin, dalam kitab Kifayatul Awam adalah wahdaniyat bil af'al. Wahdaniyat bil af'al. Syuhudul kasroh bil wahdah pada af'alnya. Syuhudul kasroh bil wahdah pada asmanya. Syuhudul kasroh bil wahdah pada syirnya. Tadi semua ya. Tadi itu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai bahwa orang asbab itu bukan ini juga iradatu tajrid ma'iqamati iya ma'iqamatillahi iya kabil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid meninggalkan semua urusan dunia dan melulu ibadah, inilah kesalahan. Bahkan akhirnya kamu memilih-milih bahwa tahajud itu ibadah, tapi kantor itu nggak ibadah. Akhirnya malam tahajud, siang di kantor mencuri. Dari semua ya. Karena kamu tidak memandang dengan benar kepada segala persoalan. Dari semua ya. Coba kalau metodologi Abah ini diterapkan, orang pasti akan sugih, akan bahagia, akan tenang bagaimanapun kondisinya, dan pasti akan makmur negeri ini. Daripada terus ngajak berbuat baik gitu, tapi tidak melakukan kebaikan itu sendiri. Dari semua ya. Maka barang siapa menginginkan nihilnya kesibukan dengan sebab-sebab duniawi, padahal Allah menempatkannya di makom itu adalah dengan artinya tidak mampu melihat Allah pada perbuatannya. Ya. Tidak mampu melihat Allah pada afalnya. Maka dia rugi sahabat. Ini semua ya. Dan pada dasarnya tadi kata Abah juga, orang maksiat melihat Allah taat. Tadi semua. Orang taat nggak melihat Allah maksiat. Ini harus halus memahaminya. Supaya kita mengerti sebenarnya yang ditunjukkan di dunia ini adalah tentang afalnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah mencintai. Dan Allah ada menciptakan semua dan apa-apa yang kamu lakukan. Nah, walaupun nanti kamu sepedakan. Ada peranmu di dalam ada jasad, maka pada saat ada hati dari semua ya, ada jiwa dari semua ya. Pada saat jasad berarti sepenuhnya kita ini yang berbuat salah itu si jasad itu sendiri sahabat ya. Makanya sebaliknya dikatakan wa iradatukal asbaba ma'iqamatillah iya kapi tajrid inhitatun anil himmatil aliyah ya. Ini kacamatanya dipakai nggak jelas, nggak dipakai juga nggak jelas. Dan ada bagian, sedangkan keinginan kepada sebab-sebab padahal Allah menempatkanmu di makom tajrid, ada penurunan cita-cita yang luhur. Tadi tidak mampu melihat Allah pada sholatmu, tidak mampu melihat Allah pada maksiatmu, tidak mampu melihat Allah dalam tahajudmu, tidak mampu melihat Allah pada duhamu. Kau yang lihat dirimu saja, saya soleh. Inilah yang Abah katakan tadi, semuanya itu bisa dihancurkan oleh iblis selama yang berada diri kita.
Itulah sahabat. Kenapa Syekh Athaillah mengajak dari awal? Jangan bersandar pada amal, bersandarlah pada yang nyuruh amal. Jangan bersandar hanya kepada Quran, tapi lupa pada pemilik firman. Bersandarlah pada pemilik firman sebelum kau bersandar pada firman-Nya. Jangan kau mentuhankan agama, tapi tuhankanlah Allah. Jangan tuhankan Al-Quran, tapi tuhankanlah Allah dari semua. Ini yang diajak oleh Syekh Athaillah. Maka janganlah kita, maka Tuhan Syekh Abdul Qadir adalah menjelaskan begitu rinci kepada kita adalah pahanutur ruhul jismaniyun minal, dikatakan di sini adalah dikatakan adalah innallaha witrun yuhibbul witra anil amali bila riyain wala sumatin, adalah tanpa ria, tanpa sum'ah, tanpa sombong. Karena selama kita yang ada pasti ria, selama kita yang ada pasti sombong. Selama kita merasa berilmu, kita sombong dengan ilmu. Selama kita beramal, pasti sombong dengan amal. Selama kita yang ada, semuanya itu mudah dihapuskan oleh iblis, sahabat. Maka disinilah dari awal Syekh Athaillah mengajak kita pada jalan yang lurus tadi semua ya. Jangan salah memandang. Kalau mau tadi semua ya, tadi semua, maka yang Abah sampaikan kata Abah juga, silakan. Kalau yang mau masuk pada makom hakikat, maka untuk berpindah tubadil tadi semua ya. Maka dalam sholatnya ada rukun takbir, ada qasad, ta'arud, ta'yid, ihram. Nah, ihram itulah tutup dirimu. Sebenarnya kita ini disuruh oleh Allah pun hakikat, oleh Nabi Muhammad pun hakikat. Maka sholatnya takbiratul ihram. Ihramlah tutup dirimu supaya akbar Allah itu setelah hilang dirimu. Allahu akbar. Tidak ada Allahu akbar selama yang sholat kamu. Gitu loh. Dalam segala hal sahabat. Dalam sholat. Maka akhirnya tadi bagi orang yang sudah hakikat semuanya menjadi sholat. Duduk pun sholat. Di apapun sholat. Ke kantor pun sholat. Melihat sholat. Mendengar sholat. Karena as-sholat itu lidzikri. Berarti duduk pun adalah dikir. Ke kantor pun dikir. Ke sawah dikir. Ke kebun dikir. Itulah yang Abah katakan. Pada saat sudah mengerti hakikat tawajuh. Tafakur, tadakur, tawakul. Maka kemanapun yang kamu lakukan adalah hanyalah sholat dan dikir. Dan sekaligus doa. Karena as-sholat, ad-doa. Adzikir juga adalah as-sholat, ad-doa. Berarti doa, sholat, dzikir sudah nyatu pada dirimu, sahabat. Maka disinilah sesungguhnya mari kita di bulan Ramadan ini belajar mengosongkan diri dari semua. Hanya yang kosong bisa diisi. Tahalli. Apa itu harus ditahalli? Bukan membuang sifat madmumah dari semua. Ada sebagian orang tahalli, buang sifat madmumah, tahali, masukkan sifat mahmudah, tapi yang ada kamu ya nggak bisa. Inilah yang dibahas oleh Imam Ghazali tadi semua ya. Seharusnya matikan dirimu. Tahalli itu al-mutu qabla an tamutu. Tahalli, buang tadi aku tidak ada tadi semua. Itu tahalli. Kosongkan, karena hanya gelas kosong yang bisa diisi, hanya piring kosong yang bisa diisi, hanya botol kosong yang bisa diisi, hanya ruang kosong yang bisa diisi. Tadi semua. Maka kosongkan dari pengakuan. Tapi ini masalahnya manusia ini kan ingin viral, ingin ini, ingin itu. Nah, itulah persoalannya. Maka kamu terjebak ingin jadi ketua anu, jadi pemimpin anu, itu. Ingin jadi mursyid, ingin jadi guru, itulah. Tidak mungkin kau bisa sampai kepada selama kau nggak kosong dari semua. Ya. Kalaupun diisi ilmu, jadilah barsiso. Kalaupun dicari harta, jadilah korun dan salabah. Kalaupun dikasih jabatan, jadilah Fir'aun. Itu istilah Allah kepada orang yang tidak kosong dari semua. Ya. Sahabat, itu saja sebenarnya. Makanya hikmah yang pertama dan kedua ini
Insya Allah kita besok akan lanjutkan karena tadi Abah hanya prolognya dulu. Tadi bagaimana kita adalah harus kosong. Tahali, karena dia akan tajali. Tajali itu, maka tadi tajalia tanajula ta'ayunan. Tadi semua. Nggak usah cari ilmu sebetulnya. Bahkan tadi kenapa nazala dan anjala. Maka tadi. Ya. Tadi. Kenapa? Orang yang kemarin Abah sampaikan bahwa sesungguhnya mereka teman-teman kita ini ada yang hafal Al-Quran, sahabat ya. Hafal Al-Quran. Tadi saya ada WA dari siapa ini tadi semua ya. Bahwa ada lagi tadi satu orang yang dia tiba-tiba kok saya tadi anak saya menguji kok saya jadi hafal Al-Quran. Nah inilah sahabat yang harus kalian pahami. Karena hanya dengan kosonglah Quran itu ada. Tadi semua ya. Maka tadi siapa ya yang bilang ke Abah itu. Cuma syaratnya tadi ada, makanya ada mati tobi'i, ada mati manawiyah, ada mati syiri, ada mati hisyi. Itu yang harus dilakukan selama Ramadan, mengosongkan tadi semua. Kalau nggak gitu ya tadi ya semua ya. Belajar kayak apapun kamu. Tidak mungkin. Apalagi mengenal Allah. Mustahil mengenal Allah. Kecuali kamu dengan konsep al-mutu qabla an tamutu. Tadi semua. Sama. Mustahil kamu memahami hikam. Menerapkannya pada tubuhmu. Kecuali kamu sudah mati. Tadi semua. Ya. Nah ini yang harus dipahami ya sahabat. Tadi semua. Nanti tempoh hari coba silakan dicek Abah tentang mati tobi itu gimana. Mati manawi itu gimana. Tapi semuanya sama. Tadi semua. Karena tadi Abah sudah membahas tadi semua adalah tentang tempat-tempat ruh pada diri. Tempat-tempat kiswah unsuriyah 4 lapis pada diri semuanya ya. Ada amaliyahnya tadi dengan 12 mata air yang terpancar pada saat Musa memukul batu itu. Bagaimana cara mendatangkannya? Dengan menekuk lidah, merapatkan gigi. Selalu amaliyahnya itu mematikan dirimu. Tadi semua ya, menjadikan dirimu adalah objek. Karena Nabi Muhammad yang agung sekalipun dijalankan oleh Allah selama dia menjadi objek. Tadi semua. Kenapa dia harus menjadi objek? Karena Nabi isbat. Kalau kamu yang ada, Allah nggak ada. Siapa yang menjalankan kamu? Akhirnya kamu berjalan sendiri menuju Tuhan. Mustahil. Itulah. Mustahil kamu bisa melihat Allah. Betul, jangan. Betul. Tapi sebenarnya kamu bisa melihat Allah di sini dan dimanapun. Dari semua. Kalau kamu yang bukan kamu. Maka innakum lantaro robbakum hatta tamutu di situ. Sahabat. Maka hikmah-hikam yang ke-1 dan kedua adalah masih beriringan. Termasuk nanti hikmah yang ketiga. Adalah bagaimana? Adalah sawabikul himami la tahrikul asb. Sawabikul himam, sekuat apapun keinginanmu merubah, nggak mungkin sama yang ada itu kamu adalah kamu, nggak mungkin. Tadi semua, ya pahami itu. Karena konsep dari awal pun daripada Allah itu Nabi isbat. Maka tadi konsep 12 mata air itu la ilaha illallah, masuk kepada Allah, masuk kepada hu, masuk pada hayyun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid. Allahu Jabbar, Allahu Qahar, Allahu Wahhab, Allahu Muhaimin, Allahu Basit. 12 mata air. Semuanya ada pada dirimu. La ilaha illallah, melepaskan tubuh. Maka tadi mandi yang sudah Abah ajarkan. Lepaskan keakuan dirimu pada aku 4-mu. Itulah kunci gerbang pertama. Maka jangan ingin dikenal. Tadi semua. Kosongkan dirimu. Lepaskan, sembelih egomu itu. Tadi semua. Ya. Kalau masih ingin diakui, saya kiai, saya ulama, saya ketua makin jauh. Semua, ya. Dari semua. Silakan jadi apapun, termasuk jadi presiden. Selama kamu sudah al-mutu qabla an tamutu. Ya. Silakan kamu jadi orang kaya. Selama kamu sudah al-mutu qabla an tamutu. Kamu akan bebas dari salabah dan korun. Silakan kamu isi dengan ilmu. Selama kamu sudah bebas daripada pengakuan keberadaan, sudah taholli semua, ya. Maka sekarang kamu akan bebas dari panggilan barsiso tadi semua, ya. Itu ya sahabat konsepnya dari awal pun. Tadi, maka pergerakan kita ini adalah dari syirun iblisiyah di perut, syirun Muhammadiyah di dada, sampailah kepada kepala syirun
ilahiyah. Inilah Sidroh Al-Muntaha, kesadaran tertinggi pada jidat kita semua, pada kepala kita semua. Maka di hikmah yang kita ketiga sekalipun, syawabikul himami la takhrikul aswar akdar, menggebunya tekad tidak akan bisa. Karena tadi, walaupun sebetulnya mamin nafasin, nanti di hikmah berikutnya, mamin nafasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap napas yang kau lakukan ada takdir yang kau buat. Inilah bahayanya kalau kita nggak belajar dari awal mempanarkan diri dari semua. Ya. Jadi di hikmah yang ketiga sama, masih spiritnya sama, tauhid semua. Ya. Yang spirit yang keempat adalah sama lagi. Maka spirit yang keempat kepada kita, arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang telah dilaksanakan oleh selainmu, untuk dirimu tidaklah perlu kau laksanakan lagi. Nah disinilah, jangan pacorokokon, dalang gawe kamu kerja wayang tadi. Pada saat kerja dalang kamu sudah percaya pada dalang, kamu nggak usah kerja sebetulnya. Bukan nggak usah kerja. Lihatlah itu sebagai perbuatan dalang pada dirimu. Itu yang disebut tubadil itu. Itu yang disebut dengan ihram itu. Maka ada takbiratul ihram. Gak mungkin kamu bisa sholat sebelum kamu ihram. Kalau enggak, sholatmu itulah mengajak berantem sama Allah. Itulah kata dia, fawailul lil musallin. Tadi semua. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Wadukul adab, sholat tapi diadab oleh Allah. Sholat tapi celaka. Kalau tidak ngerti konsepnya. Itulah Nabi Muhammad dikedoh, ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Itulah Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah tentang menangnya perang Badar. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Siapa yang melempar Muhammad? Nah, itulah sahabat. Betapa pentingnya adalah tubadil ini. Betapa pentingnya berganti peran dari isim fa'il ke isim maf'ul ini. Itulah kenapa Allah menggunakan laka tadi, alam nasrah laka sodrok. Tuh. Kenapa sodrok itu mudhof ilaih? Ya. Kenapa a itu istifham? Laka, dada siapa? Nah, sudahkah dibelah dadanya? Karena ruh jismani ada pada dadamu, pada tubuhmu itu pada dadamu, itu semua. Ruh sultani ada pada hatimu, ruhani ada pada hatimu, ruh sultani ada fuadmu, ruh kudsi ada pada syirmu. Tuh, pada 4 lapis tadi, ya. Dan semuanya bisa disatukan dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, tadi semua. Maka bukan masalah pergerakan tubuhmu. Bukan berapa banyak rokaatmu. Bukan berapa ribu kali khotam Quran sebenarnya. Kalau ngerti konsepnya. Siapa? Siapa yang melakukannya? Tadi semua. Si wayangkah apa si dalangkah? Tuh. Di situ masalahnya. Tadi semua. Maka inilah konsep yang sudah dibelokkan oleh Zionis pada kitab-kitab Islam, sehingga seolah-olah Islam didorong melakukan amal tapi oleh dirinya. Akhirnya hari ini amaliyahnya banyak, masjidnya rame, tapi dampaknya nggak ada sama sekali. Tadi semua, ya kadang-kadang bahkan tidak ada, seolah-olah hilanglah Tuhan tadi semua. Bertuhankan amal, bertuhankan Quran, bertuhankan hadis, tapi tidak bertuhankan Allah. Inilah persoalan hari ini. Itulah baginda Nabi sudah mengajarkan dari awal. Kenapa kita ini harus adalah awwalu dini ma'rifatullah. Kata ulama, awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib kepada setiap orang mengenali siapa ma'bud, siapa abid. Siapa rozik, siapa marzuk. Siapa abid, siapa ma'bud. Siapa tadi khalik dan siapa makhluk. Tadi semua. Ya. Supaya pada saat ini siapa dikir, siapa madkur. Nah ini sekarang orang dikir, ngerasa dikir lagi. Nah di sini persoalan sahabat. Ya.
Mari itu saja barangkali untuk 3 hikmah yang Abah bahas tadi semua. Abah karena sudah sering dibahas, nggak usah terlalu detail lah tadi semua. Tapi intisarinya pahami siapa yang berbuat kita ini. Ya. Maka istilah-istilah bahasa Tuhan, bahasa Rasulullah harus dipahami tentang bumi, tentang dunia, tentang akhirat, tentang bumi, tentang langit, dan lain sebagainya. Karena jangan sampai salah memandangnya. Sampai lagi ada orang kafir itu lagi dunia. Orang Islam itu kan sekarang memang lagi di penjara. Nah itulah ketololan lagi. Akhirnya belangsak loh. Di dunia belangsak, di akhirat lebih belangsak. Karena kau menganggapnya begitu. Padahal maksudnya dunia sidul mukmin itu bukan itu. Bukan dunia di luar dirimu itu. Badanmu itulah dunia. Semua. Inilah yang harus dipahami. Selama ini bahkan ulama dulu pun salah pandang kalau menurut Abah. Karena dia sibuk mengatur bab ibadah tapi lupa pada yang menyuruh ibadah. Dia sibuk bikin rangkaian resep masak tadi semua. Tapi dia tidak mengerti untuk siapa dia masak. Siapa yang memasak. Nah, inilah tadi semua. Ini sahabat sehat semua. Mohon maaf. Marilah. Kata Abah, di Ramadan ini kita belajar mengosongkan diri. Di Ramadan ini kita belajar imsak. Itulah kata Allah, as-saumul li wa ana azimi. Saum itu untukku. Marilah kita belajar. Adalah kenapa sih kita harus mengotot yang ada itu kita? Kenapa sih kita harus ngotot? Kita ini harus terkenal. Kenapa sih kita ngotot? Nah, itulah. Marilah kita raditu billahi rabbah. Ridholah pada Allah. Kita ada yang diadakan. Kita pada tujuan Allah bukan pada tujuan kita. Tapi kalau kita berjalan pada tujuan Allah, pasti kita bahagia. Karena kita menjadi abid yang kenal dengan ma'bud. Kita marzuk yang kenal dengan rozik. Dari semua. Itulah sahabat. Ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi adalah Abah bukan mengajari siapapun dari semua. Maka kata Abah juga orang suka salah. Dari semua apa yang Abah ajarkan itu adalah sesungguhnya adalah mari syariatmu itu kawinkan dengan hakikat dari semua. Ya, kalau nggak begitu sia-sia. Dan itu kata Allah dari semua. Ya. Dan Abah menyaksikan sia-sia itu kan tadi. Dari apa? Dari kematiannya. Yang ternyata tidak berhakikat manusia. Itu tadi. Yang kedua, sia-sia dari apa? Coba kamu saksikan nanti. Ya, ternyata yang rame baca tadarus itu bukan dia. Ternyata yang rame taraweh itu tadi semua. Inilah dari semua. Ya, gak sadar semua. Ya, pada saat kamu menempatkan pada tubuhmu. Justru iblis dari awal penciptaan Adam sudah berikrar. Semuanya aku sesatkan. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali yang sudah hakikat. Kecuali yang sudah ikhlas. Mukhlas. Siapa mukhlas? Yang sudah al-mutu qabla antamutu. Siapa yang mukhlas? Yang sudah kosong. Dia sudah tahalli keberadaan dirinya. Hadis semua. Hanya dengan tahalli, hanya dengan kosonglah segalanya akan masuk, sahabat. Ya, itu saja. Mohon maaf kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Andri, ya Abah hanya untuk mengisi waktu saja, tapi tidak tiap sore. Ya, kapanpun ada waktu, Abah akan isi. Kalau nggak ada, ya udah dari semua ya. Karena Abah ingin selama Ramadan ini lebih belajar imsak tadi semua ya. Ayo latih kita imsak tadi semua ya. Kita ini bukan hanya menahan makan minum saja tadi. Jangan sampai kata Nabi banyak orang yang saum tapi iftar. Tapi ada yang iftar tapi saum. Nah, paham itu ya. Ada yang iftar berarti ada yang makan minum tapi dia mampu menahan keberadaan wujudnya. Nah, pahami ya, jangan salah paham. Nanti kamu baru aja belajar syariat udah meninggalkan puasa lagi. Ya.
Kamu mengkafirkannya karena kamu buta melihat itu. Jadi ada yang berjalan pada Tuhan itu adalah dengan membuktikan ayat-ayat kauniahnya. Sampai mereka menemukan Tuhan. Banyak orang Islam menyebut-nyebut nama Allah dan Muhammad. Tapi justru malah makin jauh dari Allah dan Muhammad. Malah tidak bermanfaat hidup di alam dunia hari ini. Sahabat, pahami ini. Supaya kita ini menjadi orang bahagia dunia akhirat. Manfaat kata Nabi. Ya, itulah kata Allah, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kata Allah, banyak manusia dulu itu hanya dengan sangkaan saja. Nah ini banyak orang kita Islami hanya sangkaan saja. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sementara don itu adalah tidak bisa memberikan kebenaran sedikit pun. Kan tadi, innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu ilmiah. Maka kalau bagi Abah membaca Al-Quran, di situ Abah menemukan adalah matematika, menemukan fisika, menemukan kimia, menemukan antropologi, geologi, sosiologi, dari semua. Dan ilmu itu ada sebetulnya kalau kita memahami sahabat. Ternyata intisari Al-Quran. Ilmu matematika, ilmu apa? Apalagi nanti hukum Kepler, Archimedes, hukum Newton, hukum EMC kuadrat relativitas, hukum gravitasi. Hari semua. Inilah persoalan manusia Islam hari ini. Dia hanya tahu nama tapi tidak mengerti. Mereka mengerti walaupun nggak nyebut-nyebut nama. Mana yang lebih penting? Kamu tahu tulisan nasi tapi kamu nggak ketemu nasi. Lapar kamu. Mereka nggak tahu tulisan nasi tapi mereka tiap hari ngurusin nasi. Kenyang mereka. Nah, inilah orang Islam menjadi khayal. Karena tadi nggak sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah dipahami bagaimana menikahnya, jam'unya. Dirimu lapis keempat, ketiga, kedua, kesatu. Dirimu syariat, dirimu thariqat, dirimu hakikat, dirimu ma'rifat. Menyatu ke dalam. Ini nguplek aja yang dirimu bagian luar. Sampai Allah sindir. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Tadi. Dan banyak ada manusia yang menyembah Tuhan hanya di pinggir. Nah itu. Tadi semua. Di pinggir. Mereka bukan hanya di pinggir. Menemukan air diteliti. Oh ternyata ini unsur senyawa. Senyawa itu H2O. Senyawa H2 itu dari unsur oksigen. 2 hidrogen, 1 oksigen. Unsur temu lagi. Oh ternyata terkecilnya atom. Setelah dipelajari atom. Oh ternyata ada elektronegatif, elektropositif. Jadilah air aki. Jadilah tuh mobil maju. Tuh batur tuh. Ngoplek ilah. Tapi saya sadar-sadar pada Allah. Mulutnya Allah hati. Tapi itu sadar jangan Allah. Itu. Inilah. Padahal kata Allah. Innallaha alimun. Allah itu ilmiah. Itulah kenapa para ulama kita membuat tasrif itu ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya alimah. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Wa dzaka ma'lum. Nah, Abah maklum. Kan udah ngerti dari seluruh aspeknya. Fisikanya Abah ngerti. Kimianya ngerti. Tadi. Dalilnya ngerti. Tafsirnya ngerti. Bukan ngerti asal ngerti. Membuktikan. Beda katanya dengan membuktikan. Makanya sahabat, perjalanan hidup ini adalah perjalanan furoda. Setiap orang harus membuktikan imannya. Itulah dalikal kitabul la raiba fihi. Dalika mana? Dalikal kitab. Nah inilah kitabnya dirimu sendiri. Supaya bisa membuktikan bahwa gula itu manis, ya kamu harus mencicipinya. Karena kamulah yang harus membuktikan iman. Itulah kenapa al-imanu kullu, iman yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah, yang mampu melihat, dia ujungnya melihat Allah. Betul-betul wallah, wajib melihat Allah. Itulah syahadat. Itulah baginda Nabi Muhammad.
menyatakan tadi, tidak sah sholat yang tidak melihat Allah. Kata Ali, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Kata Abu Bakar, aku tidak bisa sampai pada Allah kecuali oleh Allah. Inilah persoalan makhluk hari ini. Tadi, maka jangan aneh, judi online 1.000 triliun di negara kita. Jangan, itulah. Karena kita nyebut-nyebut nama Allah, nggak kenal Allah. Menyebut-nyebut nama Muhammad, kayak jungkir. Kenapa kamu berdiri? Kenapa kamu takbiratul ihram? Apa makna takbiratul ihram itu? Apa itu makna takbir? Dan apa makna ihram itu? Siapa yang diihram? Mana yang diihram? Mana yang ditakbiri? Nah, ini ngomongnya Allahu Akbar. Kalah Allahnya mah hutang. Inilah persoalan. Allah kalah dengan hutang. Allah kalah dengan menantu. Allah kalah dengan anak. Allah terhalang dengan apapun yang tidak ada di sisi Allah. Mimma yadulluka. Nah itulah salah satu kekuasaan Allah menutupi kamu dari perkara yang tidak ada. Anakmu itu tidak ada sebenarnya. Kalau kamu bisa menafikan anakmu tidak ada, rasa memilikinya tidak ada, anakmu itu sudah kamu terbangkan dengan kebahagiaan. Tapi karena kamu merasa ini anakku, ah itulah. Silakan kata Allah, lu urus sendiri. Nah disinilah sahabat memahami tentang kehidupan itu tadi semua ya. Maka sebenarnya Abah ingin membongkar tentang kata sakinah, mawaddah, warahmah kaitannya dengan tubuh. Karena jangan kata-kata samawa. Apa samawa? Tadi semua. Termasuk juga banyak manusia sekarang diikat dengan KUA tapi jinah. Ya, karena tidak memahami esensi daripada apa mawaddah. Mawaddah itu apa? Dan ada lagi yang lucu, keluarga ingin bahagia, istrinya nggak mau ditidurin oleh suaminya, itu kan juga karena tidak mengerti pada mawaddah itu. Tadi tidak akan ada sakinah di sana kalau nggak mawaddah di sini. Inilah apa namanya waddah ya waddah tadi. Bagaimana akan ada sakana semua ya. Kalau tidak jamukan dirimu yang keempat, ketiga itu dulu. Makanya sekarang banyak laki-laki menikahi perempuan, dia sendiri belum nikah antara diri dohir dan diri batinnya. Ya hanya anak orang sengsara. Dan sebaliknya. Seorang perempuan yang dinikahi seorang laki-laki, dia pun belum nikahkan diri dohir dan diri batinnya. Kenapa? Awal nikah itu juga masna. Pankihu matobalakum ala nisa, kepada tubuhmu masna. Kawinkan dohiron wa batinan. Seperti sholat subuh, kawinkan. Dohir adalah sebetulnya adalah sholat subuh itu 2 rakaat. Sebagaimana Allah berkata hadis qudsi, ya Adam, sholatlah kamu 2 rakaat. Sadarilah, la ilaha illallah adalah ruhmu, Muhammadur Rasulullah adalah jasadmu. Begitu, sholatlah 2 dan sholatlah, kawinkan antara waktu malam dan waktu siang dengan sholat subuh. Tuh. Karena di situ ada 10 malaikat, bahasanya, syariatnya, penjaga malam dan penjaga siang. Tuh. Soal siapa yang sholat 2 rakaat di waktu fajar lebih baik dari dunia. Ya inilah dunia dan seisinya. Karena nggak ngerti. Akhirnya yang dicarinya padilah. Inilah. Dan konsep dari awal manusia tidak memahami siapa dirinya. Melakukan sih melakukan, tapi kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Wah yang penting bahkan nanti bahagianya. Kata siapa nanti? Ingat, kebahagiaan batin itu akan tercermin kepada kebahagiaan dohir. Tadi. Ad-dunya itu mir'atul akhirah, ingat itu. Kebahagiaan dohirmu itu cerminan daripada kebahagiaan batinmu. Sebenarnya. Maka kalau kamu, apakah kamu itu bisa selamat? Lihat saja bagaimana rasa kamu terhadap dohirmu. Ridho enggak?
Itulah kenapa iman yang rukun keenam itu qada dan qadar. Ridholah tubuhmu ini menerima segala apa yang akan datang kepada dirimu sebagai perbuatan dirimu sendiri, bukan Allah yang merancang. Allah hanya naktubu ma qaddamu wa asarahum, hanya mencatatkan. Allah hanya jeritu, dan Allah juga hafal lagi. Jangan begitu ngomong Allah kamu berpikir tentang Raqib Atid yang tukang catat. Inilah akibat awal gagal memahami tauhid. Bicara ngomong Allah Jibril, dia ngantar wahyu. Allah di sini, Jibril di sono, Muhammad di sono. Coba, ini pemahaman oon yang luar biasa. Jahil murakkab kepada Allah. Bagaimana kau pisahkan Allah dengan Jibril, Allah dengan Mikail, Allah dengan Israfil? Sama saja bagaimana Abah Setu misalkan dengan mata Abah Setu. Bagaimana Abah Setu misalkan dengan telinga Abah Setu, dengan mulut Abah Setu, hidupnya Abah Setu. Semuanya ahad dalam satu tubuh. Bagaimana Allah kamu pisahkan dengan Ibrahim? Padahal Ibrahim itu matamu, Nuh itu telingamu sebenarnya. Maka tadi kenali alam syogir ini. Itulah baginda Nabi bersabda, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Iya, siapa kenal dirinya dan ketidakberadaannya, faqad arofa rabbahu, dan segala kerajaan Tuhan ada pada dirimu. Tuh. Berarti kalau begitu kamu sudah punya surga. Oh iya. Kalau tidak kamu temu surga itu, berarti sebaliknya kamu ada di neraka. Karena Nabi isbat, kalau kamu yang ada, Allah tidak ada. Kalau kamu yang tidak ada, Allah yang ada. Kalau kamu yang melihat, Allah yang buta. Kalau kamu yang mendengar, Allah yang tuli. Kalau kamu yang bicara, Allah yang bisu. Kalau kamu yang wujud, Allah yang adam. Sebegitu mudahnya sesungguhnya dari awal Allah konsepnya kepada kita. Itulah kenapa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi merumuskan sifat yang wajib kepada Allah ada 20. Bukan 20, wah banyak. Cuma itu sebagai landasan dasar. Memahami, minimal kamu kuasai itu saja. Nafsiyah dibagi 4. Temukan pada dirimu. Salbiyah ada 5. Temukan pada dirimu untuk menolak yang bukan dia. Itu salbiyah. Bagaimana kidamnya Allah? Bagaimana Allah kidam zati dan kamu kidam idopi dan kidam zamani? Nah, disitulah titik pertemuan ada kidam idopi dan kidam zamani dan kidam zati berbeda. Maka ada ruh idofi. Ada ruh Allah yang ditiupkan pada dirimu yang bernama Muhammad. Hadis itu. Itulah yang Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ditiupkan pada dirimu Rasulullah. Itulah yang disebut Rasulullah. Itulah yang disebut makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukan Muhammad yang bapak dari siapa-siapa. Itulah Muhammad yang ditiupkan oleh Allah pada diri Rasulullah. Rasul Allah.